kemarin apa yang Dewa mainkan. Dewa kan benar-benar ngirim 2 orangnya bahkan itu ke pinggir pulau Mod House, dan di Mod House-nya sendiri sepertinya EVOS gak bakal menemukan halangan karena Jaslux ternyata juga agak ngalah. Dia bakal ambil ke sekitaran Crossroad dan dilepas quarry-nya, Mountain Villa-nya untuk Onyx dan juga teman-teman dari Vesaka atau semangat. Oke, dan bener aja Marble Works bakal diambil EVOS. Sorry, itu bukan EVOS, SCF. Ini ada SCF, ada JSLux, perang bakal terjadi dan EVOS juga mengirimkan 3 player sekaligus ke arah sana Jisban. Ya, benar sekali, dan kita bisa lihat JSLux ngelihat apa yang nggak kita lihat di hari pertama. Ini tuh merupakan variabel yang memang wajib untuk dicoba sama JSLux karena mereka harus habisin jatah gagal ya. Dan kita bisa lihat gimana JSLux udah kehilangan 1 orang Flazy tapi bisa menukar 1 orang lagi, Zax. Dengan pengalamannya bersama anak-anak mantap kali atau TWE kemarin. Harusnya bisa dikonvert menjadi sebuah permainan yang lebih matang. Tapi kita juga ngelihat Abax sudah mulai nge-scout. Dari arah kejauhan ada Topek. Udah mulai sulit menemukan jalan kabur ya. Dia nggak dapet senjata yang proper juga bisa gue katakan. So, agak susah untuk Topek jujur aja. Tapi sang Uai dari Vesaka atau semangat, oke. Itu udah dapetin 1 orang juga tadi dari arah yang berbeda. Dan Kapten Darkol harus ditumbangkan sama Kapten Nirap. Nice banget Kapten Nirap. Ditambah Topek ternyata masih bisa memberikan perlawanan. Jujun somehow knockdown. Jujun knockdown di tangan 1 orang yang kondisinya udah terpojokan. Masih menjadi pertanyaan, bahkan 2 orang. 2 orang JSLux ngirim atu-atu untuk jemput 1 orang. Untungnya udah selesai, dan Abax di sini menjadi informan aja seperti ya Bung Skyla. Yes, sudah mulai mengerucut pergerakannya. Abax juga nggak mau tereliminasi di posisi seperti ini karena udah tahu pergerakan dari MGUT dan juga 1 player yang berada di atas itu udah mulai ke arah Abax. Kalau misalkan Abax ya bermain lebih agresif barusan dan ter-take down, otomatis plan dari mereka bakal gagal total. Iya. Ya kan, dan Abaxnya bakal dihidupkan kembali, mereka bakal reset lagi, otomatis tersisa 2 player aja. Itu bakal mengganggu sekali yang namanya pergerakan dan juga planning yang sebenarnya dari awal sudah mereka coba atur gitu. Iya, betul sekali. Dan kalau kayak gini sih, nah gue pengen lihat ya, karena tadi gue sempat lihat contekan bakal ada aksi di sekitaran pinggir Marble Works, yaitu anak-anak dari SC Paling Fun atau ARF. Welcome ARF ke skena kompetitif Free Fire, dan ada Valves yang juga sebenarnya A124 aktif tapi nggak dia pakai. Dia lebih milih mau coba nge-decoy dulu dikit gitu, tapi nggak nimbulkan impact yang bagus juga ternyata. Dan Chilzy untungnya dia double pick sama dengan temannya, karena kalau nggak itu agak lumayan beresiko. Uwai juga tadi udah memberikan cover yang cukup bagus menurut gua, membuat seorang Chris juga di belakang akhirnya harus dia berlindung dulu di balik glue ya. Betul, harus coba untuk sembunyi dulu, melakukan medikasi dulu, tapi pergerakan dari Uwai dan kawan-kawan seakan-akan gak ada intensi untuk mengurangi kecepatan mereka, melakukan regrouping, justru mereka bergerak lebih agresif lagi. Ini menjadi satu hal yang cukup normal karena mereka sendiri udah berhasil dapetin 3 poin eliminasi kali ini. Sementara tembakan demi tembakan juga sudah mulai dikeluarkan. Pergerakan mereka jadi lebih ngeri lagi, tapi sayangnya Panzi dikembangkan lagi dan lagi ya juga. Ini dengan kondisi yang agak jauh ya. Itu Panzi harus jatuh knockdown. Gue nggak tahu juga itu kondisinya dia lagi kalah kontaknya, kenapa bisa kalah kontak gitu lawan UMP. Apa emang langsung kena crit atau enggak, karena kita nggak dapet sorotannya. Tapi yang pasti bisa gue katakan semangat oke di sini memang nggak ada tensi buat kalah gitu. Ya. Cuman sayang aja tadi gue nggak ngeliat itu momen si Panzinya kepiknya gimana. Ya memang kadang kita suka nggak aware sama orang yang baru turun tiba-tiba gitu kan, langsung dihantam habis-habisan. Apalagi kalau misalkan peluru pertama dan kedua UMP itu udah pala, biasanya 3 ke 4 itu bakal kepala lagi gitu kan. Iya. Gue sih ngeliatnya itu sih udah gak mungkin kalah punya tuh. Oke, semangat gitu. Harusnya. Tapi kita lihat sekarang Vagos lumayan terdesak, terpojok, dan udah diberikan semua resource yang ada. Agak susah untuk melawan. So tim Vagos harus kandas begitu aja, memulai 2 game dengan tidak terlalu bagus. Walaupun tadi lebih survive lama ya kan, tapi kali ini memang belum bisa bicara banyak Vagosnya di Purgatory. Udah tercatat 2 hari berturut-turut Purgatorinya Vagos gak gitu bagus ya. Ya, dan justru berbanding terbalik dengan JSLux kali ini, mereka berhasil melakukan satu fight di early game yang cukup baik menurut gua. Benar. Mereka sempat kehilangan 2 playernya memang, tapi berhasil dihidupkan kembali dan keputusan mereka
untuk bergerak ke bagian sisi yang lain yang dimana mereka sudah tahu kalau mereka bergerak ke bagian atas lagi mereka bakal bertemu dengan EVOS Divine, mereka mundur, egonya diturunin dan EVOS Divine-nya pun cukup respect dengan keputusan dari lawannya. Sebenarnya bisa aja kejar-kejaran tadi. Bisa banget, tapi nggak dilakukan juga karena memang ini kita main di Purgatory, kita main di map yang ngasih lu kesempatan untuk bermain dengan tempo selambat-lambatnya. Betul. Gitu kan, jadi lu nggak punya alasan untuk maksain momentum dengan resources seadanya. Apalagi tadi kita lihat juga Abak sama MGOT kan, looting cuma di Tayo doang tuh, di Tayo OTW menuju ke Crossroad gitu ya kan. Jadi sisa duanya Gedai sama si Ray-nya itu main langsung ke Mod House untuk mencari resources sebanyak-banyaknya. Nah, tadi pertanyaannya Bung Surya, Bung Skyla dan juga pertanyaan gue pribadi kayak Brasilia nggak ada yang ngisi, udah hari pertama kemarin BTR nggak kesana gitu ya kan. Sekarang masih akan tetap coba diambil sama tim-tim yang memang mau main taktis aja. Satu esports dan juga TWE yang kita tahu TWE sempat nyambangi field dulu tapi habis itu dia kembali ke default permainan dari TWE yang memang mirip-mirip kayak Begatron juga gitu. Betul. Ya kan. Langsung pergerakannya cukup cepat yang pertama dan biasanya mereka coba kalau nggak bisa main bagian belakang untuk di-clear, mereka bakal coba untuk cari kompon yang paling aman untuk defense. That's it. Itu dia. Dan ini dia kondisi dari arah Marble Works yang udah nggak bakal diselimuti zona selanjutnya. Nah, udah bakal lumayan riuh ramai karena Onyx Olympus juga udah mulai masang setup. Mereka cenderung untuk melakukan penyerangan. ARF udah kehilangan dua orangnya, Cuake dan juga Chilzy. Harus kandas gitu aja deh, tambah topeng gitu. Susah banget untuk anak-anak dari SF paling Spanten di atas kandas gitu saja. Sisa, oke semangat kali ini. Tapi masih dalam pantauan seorang Jack yang kita tahu kemarin sempat juga mewakili pro player di ajang Elite War. Dan sekarang kita lihat gimana Gardu menjadi lini depan yang harusnya bakal membuat momentum masuk menuju ke arah tower milik. Oke semangat. Kita bisa lihat satu tembakan yang cukup berarti mendelay pergerakan. Tapi demikian juga backup yang dilakukan oleh seorang Kiba. Bagus banget Kiba menciptakan momentum untuk teman-teman yang membuat kondisi semakin nggak menguntungkan untuk Oke semangat. Udah di ujung tanduk Bung Skyla. Udah di ujung tanduk, mereka benar-benar kesulitan, mau kabur nggak bisa, mau ngelawan juga nggak bisa. Dan pergerakan Gardu memang sedikit risky barusan, tapi menurut gua kalau ngelihat pergerakan dari Kiba itu bukan pergerakan Gardu yang biasanya reckless tanpa ngomongin resiko gitu. Bener. Itu kayak Gardunya udah nge-call ada portal, gua naik ke atas karena Kibanya udah siap untuk ngikutin dari sebelah kanan. Betul. Karena kan seringkali kalau kita ngomongin Gardu yang dulu itu dia kenoknya nggak jelas ya. Benar. Teman-temannya di mana dia kenok sendiri gitu. Betul. Nah kalau barusan ini udah lebih terstruktur pergerakannya, lebih terkonsep juga. Nice banget dan Onyx Olympus memang harus melakukan hal-hal seperti ini menurut gua. Iya. Autopilot itu udah harus sering terjadi gitu ya. Kan? Kayak aksi reaksi dari satu sama lainnya itu harus benar-benar punya harmoni yang bagus. Dan barusan cukup bagus Bung Sel. Cukup bagus dan karena kita nggak bisa bohong ya, memang ada beberapa player yang bisa langsung chemistry-nya nyatu gitu, nggak perlu waktu yang lama. Tapi banyak juga player yang mungkin butuh bertahun-tahun untuk menyatukan chemistry mereka gitu. Ya, panjang gitu prosesnya gitu panjang, kan. Sepanjang karir Jack juga di Onyx kayak udah mulai kelihatan perkembangannya nih. Itu dia. Secara pendewasaan gameplay ya. Betul. Kita harus lihat kapan lagi lu lihat Jack yang dulunya ditaruh di orang depan. Sekarang dia pede main AC di belakang aja udah nge-backup temen-temennya. Itu. Yang penting momennya tim gue dapet gitu. Dan yang pernah gue dengar juga dari Onyx Olympus adalah memang dari seorang Gardu ini bisa aja punya partner seorang Jack. Tapi kayak karena Gardu lumayan dekat sama Kiba gitu. Bener. Chemistry-nya udah dapet. Kayaknya yang menjadi pertimbangan lebih ke arah sana. Dan gue masih menunggu Onyx Olympus untuk Joel dimainkan. Oh iya dong. Sih? Coba dong, itu udah masuk roster list. Kalau nggak dimainin tuh buat apps gitu. Masalahnya Joel juga ini merupakan salah satu player yang bisa gue bilang cukup berkelas, men. Ya. Ya, jadi ketika ada player yang lagi flop, boleh banget untuk dipertimbangin seorang Joel ya. Nah, dan oke, kita udah ditampilkan zona selanjutnya dengan kondisi sebenarnya jujur nggak nguntungin banget untuk anak-anak Jazz Lux. Jazz Lux pun tadi selamat dari maut, itu nggak membuat dia bisa tenang karena yang pertama dia sekarang nggak di zona selanjutnya. Di zona selanjutnya pun itu udah ada tim-tim seniornya yang tadi dia hindari di awal gitu ya kan. Jadi kayak pilihannya lu mau ketemu di awal atau mau ketemu di late game aja. Tapi kita lihat sekarang bakal ada perang antara EVOS Divine melawan Dewa United. Yang mungkin Dewa United dari Divine. Tapi lo lihat
EVOS di sini, EVOS di sana. Teriakan bersama-sama. EVOS. Dan itu dia. Terlihat gimana pergerakan dari EVOS Divine. Berhasil mencetak momentum tapi saya ngabas, jatuh knockdown, masih ada Emgat mencoba dengan charge booster ya, charge lagi, langsung di charge lagi. EVOS di sini, EVOS di sana. Semua momentum yang terjadi memang karena granat dari seorang Gedai menjadi satu granat yang cukup mahal, menumbangkan dua player sekaligus, dan pada akhirnya mereka sudah melakukan preparation dengan cukup oke menurut gua. Pergerakan dari belakang zona itu sedikit unpredictable karena EVOS-nya juga tidak terlihat siap dengan pergerakan Sam yang berada dari luar zona barusan. Betul. Tapi sayangnya menurut gua pergerakan menggunakan Portal Go dari teman-teman Dewa United sedikit lebih lama. Karena harusnya kondisi yang melakukan opening war terlebih dahulu adalah player yang memiliki Portal Go untuk kebagian pertahanan dari EVOS Divine-nya, sehingga membuat Sub 13 yang berada di atas itu memiliki clear vision dan bisa mengcover teman-temannya dari bagian atas, Pak. Yes. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya, sayang banget klimaks banget, jujur gue gemes banget lihat. Tapi ini juga gak kalah gemesnya melihat gimana Torat coba menunjukkan tajinya juga sebagai abang-abangan yang kemarin juara di season 8. Dan udah terlihat 3, 4, 5 langsung habis kita ya. Seperti yang gue bilang, pun dia menghindari abang-abang seniornya tadi di awal, nggak bikin dia selamat di momen-momen sulit seperti ini karena dia nggak dapat zonanya, dia nggak dapat compoundnya, dan dia di luar zona tadi kondisinya. Dan sekarang kita lihat aksi selanjutnya, Onyx lagi mantau situasi dengan pasti. Dan depan ada dari TWE juga, dan oh my god, Gedai, Aimgat mencetak angkanya lagi di sana, cukup menyulitkan untuk Tiger Wong Esports. Dan Hans sini udah mulai sedikit kehilangan aspek untuk dia maksimalkan karena dia harus kehilangan seorang kapten Irap. Dengan kondisi bermain udah terlanjur di genteng, dia udah nggak boleh kapten buat turun. Dan lo lihat semuanya harmoninya mantep banget anak-anak EVOS Divine. Ini adalah era baru dari EVOS Divine. Mereka berhasil menumbangkan Dewa United, mereka berhasil menumbangkan siapapun yang berada di depannya, at least sampai di posisi yang sekarang. Tapi pergerakan kali ini mereka sedikit kebingungan karena ternyata mereka harus cepat masuk ke dalam zona selanjutnya. Mereka berada di zona yang paling cepat dan ini tidak menguntungkan, bisa gue bilang. Untungnya masih ada Portal Go yang bisa mereka gunakan kali ini. Coba untuk bertahan di bagian sini, bukan ide yang bagus menurut gue. Boleh langsung turun sekarang. Ya, ditambah ini juga bukan jadi zona selanjutnya. Dan Dots berhasil dapat sebuah pick off mahal ke arah Jack. Begitu juga dengan Bara di sana di knockdown, begitu saja Aimgat lagi-lagi mencetak angkanya. Cukup berbahaya di sini. Anak-anak EVOS Divine aimnya nempel semuanya. Kalau dari tadi lu perhatiin semua kontaknya membuahkan hasil. Tapi kita lihat sekarang gimana Gedai mencetak grenade itu menuju ke arah RRQ Kazu kali ini. Dan di sisi lain ternyata TWE harus kandas gitu ya di tangan Torat. Dan RRQ harus dipaksa dipukul mundur menggunakan Portal Go kabur, Pak. Men, ternyata gua ngelihat pada akhirnya di sini Abax bisa benar-benar bersinar dengan seorang Emgat karena memang Gedai adalah sosok yang mereka butuhkan. Orang depannya udah bagus banget jaga badan, bagus banget eksekusinya, dan Gedai di belakang juga bisa melakukan satu pergerakan yang cukup membahayakan lini depan dari tim lawan dengan granat-granat yang memudahkan tugas dari Emgat dan juga seorang Abax. Tapi kali ini kalau kita lihat seorang Ray udah cukup sekarat. Gedai coba untuk bertahan, granat sudah mulai dibakar, kali ini dilemparkan ke arah depan dan tukeran lempar granat barusan. Iya, dan kita lihat gimana Dots bakal mencetak grenade tapi belum membuahkan hasil. Masih bakal ditarik dulu mundur ke belakang bersama dengan EVOS. Kali ini bersama dengan Torat juga mencari third party team fight yang tak terhindarkan lagi. Pengalian positioning badannya ini cakep banget Aimgat di sana. Berhasil selamat dari tembakan-tembakan party SPD dan juga Woodpecker milik Razor dan juga seorang Dots. Razor berhasil 2 angka dia dapatkan, tapi kita lihat gimana Abai sekarang masuk menusuk ke jantung pertahanan. Dari anak-anak Torat 2 lawan 1, bakal ada double pick lagi, tapi satu-satu masuknya menuju ke arah Abai. Abai masih bisa menutup dirinya, tapi sayang sekali sang kapten Gedai harus kandas gitu aja. RRQ Kaze yang sekarang mainin momentum ini untuk menghabisi Torat dan juga EVOS Divine. Masih ada pertahanan yang luar biasa dari Torat, membuat Abai bakal coba nge-crack jantung pertahanan dari Torat, tapi Legalot bermain dengan sangat bagus juga dengan mode lancar ditambah dengan Abai di sana dengan charge booster yang membuat Torat harus kandas begitu ya di peringkat ketiga. Sisa 1 player Aimgat di sini. Aimgat versus Abai. Sayang sekali Dots di sana datang lebih dulu untuk mengeksekusi Aimgat dan Boya. Berhasil didapatkan oleh RRQ Kazu. Hasta la vista, EVOS. Seperti yang kita mention, RRQ di round kedua harus benar-benar maksimal karena nggak ada alasan mereka untuk tidak melakukan hal